Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Ratnasari, NPM 160322077. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil rancangan formulasi fitofarmasetika. Pertama itu ada pendahuluan. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan salah satu penyakit metabolik kronis dengan prevalensi yang terus meningkat secara global maupun nasional. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah akibat resistensi insulin atau gangguan resistensi insulin oleh sel beta pankreas. Pengobatan konvensional DM tipe 2 ini umumnya melibatkan penggunaan obat-obatan antidiabetik oral dan insulin, serta perubahan gaya hidup. Pengembangan sediaan fitofarmaka berbasis bahan alam dengan efek yang sinergis dan komplementer ini menjadi alternatif yang potensial karena dapat bekerja melalui berbagai mekanisme seperti meningkatkan sensitivitas insulin, menghambat penyerapan glukosa di usus, serta memberikan efek antioksidan dengan harapan dapat membantu pengendalian glukosa darah secara lebih aman dan berkelanjutan. Daun Afrika dan daun salam adalah dua di antara banyak tanaman yang telah diteliti potensinya dalam pengobatan diabetes. Berikut merupakan jurnal acuan yang saya gunakan. Secara umum, kondisi klinis yang diderita oleh pasien diabetes mellitus itu ada hiperglikemia kronis, gangguan kerja insulin seperti resistensi insulin, gejala klasik seperti poliuria, polidipsia, polifagia, mudah lelah dan juga penurunan stamina. Lalu adanya gangguan metabolik penyerta seperti obesitas dan dislipidemia. Selanjutnya juga ada risiko komplikasi kronis, neuropati, nefropati, dan penyakit kardiovaskular. Tanaman yang digunakan dalam formulasi kali ini yaitu daun salam dan daun Afrika. Daun salam, nama latinnya Syzygium polyntrum yang berasal dari famili Myrtaceae. Lalu ada daun Afrika dengan nama latin Gymnanthemum amygdalinum dengan berasal dari famili Asteraceae. Selanjutnya ada preformulasi bahan aktif. Yang pertama daun salam. Daun salam ini memiliki kandungan utama berupa flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid. Senyawa flavonoid dan polifenol pada daun salam diketahui memiliki aktivitas farmakologi sebagai antidiabetik dan antioksidan. Aktivitas antidiabetik daun salam bekerja melalui mekanisme penghambatan enzim alfa-glukosidase, peningkatan sensitivitas insulin, serta pelindungan sel beta pankreas dari stres oksidatif. Selain itu, daun salam juga dapat membantu menurunkan kadar glukosa darah dan memperbaiki kondisi metabolik pada pasien diabetes mellitus tipe 2, sehingga berpotensi digunakan sebagai terapi komplementer jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada daun Afrika. Daun Afrika mengandung senyawa aktif utama berupa flavonoid, saponin, tanin, alkaloid, dan polifenol. Senyawa-senyawa tersebut memiliki aktivitas farmakologi sebagai antidiabetik dan antioksidan. Daun Afrika ini juga diketahui mampu menghambat aktivitas enzim alfa-glukosidase, meningkatkan sensitivitas insulin, serta menurunkan kadar glukosa darah melalui mekanisme antihiperglikemik. Selain itu, aktivitas antioksidan dan antiinflamasi dari daun Afrika berperan dalam menekan peradangan yang berkontribusi terhadap resistensi insulin pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Bahan tambahan yang digunakan pada formula kali ini yaitu NaCMC, hanya untuk uji in vivo saja. Natrium karboksil metil selulosa atau yang sering disebut NaCMC digunakan sebagai bahan pensuspensi pada saat pengujian efektivitas antidiabetes menggunakan ekstrak pada hewan uji, yang berfungsi untuk membantu pemberian dosis ekstrak secara oral pada tikus percobaan. Sediaan dibuat dalam bentuk teh celup. Berikut merupakan formula sediaan yang sudah saya rancang. Pada formula kali ini digunakan daun Afrika dan daun salam sebagai bahan aktif. Daun Afrika dalam satu kantong teh celup menggunakan 100 mg. Lalu untuk daun salam menggunakan 50 mg. Selanjutnya yaitu ada metode pembuatan.
Yang pertama yaitu pengumpulan bahan. Pengumpulan bahan daun aprika dan daun salam diperoleh dari lingkungan sekitar lokasi penelitian, kemudian dipilih daun yang masih segar dan tidak rusak. Selanjutnya, ada pencucian dan sortasi basah. Daun ini dicuci menggunakan air mengalir untuk menghilangkan kotoran dan pengotor lain. Kemudian dilakukan sortasi basah untuk memisahkan yang tidak layak digunakan. Selanjutnya ada pengeringan. Daun aprika dan daun salam dikeringkan menggunakan lemari pengering pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius hingga diperoleh simplisia kering. Pengeringan ini bertujuan untuk menurunkan kadar air dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya ada sortasi kering dan penyerbukan. Simplisia kering dilakukan sortasi kering, kemudian diserbukan secara kasar agar sesuai untuk sediaan teh celup. Lalu ada penimbangan bahan aktif. Serbuk daun aprika dan daun salam ditimbang sesuai formula yang ditetapkan, yaitu daun aprika 100 mg dan daun salam 50 mg untuk satu sediaan teh celup. Selanjutnya, ada pengemasan dalam kantung teh. Campuran serbuk daun aprika dan daun salam dimasukkan ke dalam kantong teh atau filter paper, kemudian ditutup rapat untuk membentuk sediaan teh celup. Terakhir yaitu penyimpanan. Sediaan teh celup ini harus disimpan dalam wadah tertutup dan terlindung dari cahaya matahari langsung, serta kelembapan untuk menjaga stabilitas mutu sediaan. Selanjutnya ada aturan pakai. Sediaan teh celup ini digunakan dengan cara menyeduh satu kantung teh dalam air panas dan didiamkan selama 5-10 menit hingga zat aktifnya terekstraksi dengan baik. Teh celup ini kemudian diminum selagi hangat dan dianjurkan untuk dikonsumsi sebanyak 1-2 kali sehari setelah makan. Selanjutnya, yaitu ada rasionalitas formula. Pemilihan kombinasi daun aprika dan daun salam yang memiliki aktivitas antidiabetik melalui mekanisme yang saling melengkapi. Daun aprika berperan dalam menurunkan kadar glukosa darah melalui penghambatan enzim alfa-glukosidase dan peningkatan sensitivitas insulin. Sedangkan daun salam memiliki aktivitas antihiperglikemik dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi stres oksidatif serta melindungi sel beta pankreas. Bentuk sediaan teh celup ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik bahan aktif berupa simplisia daun dan memungkinkan ekstraksi senyawa polar secara optimal menggunakan air panas. Formula ini tidak memerlukan banyak bahan tambahan sehingga meminimalkan risiko interaksi bahan dan menjadikannya praktis untuk penggunaan jangka panjang sebagai terapi komplementer pada diabetes mellitus tipe 2. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.